Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai belajar ya. Nah, kita akan mulai belajar. Kita sebut dengan, kita kan udah belajar pola bilangan ya. Pola bilangan. Nah, kita udah belajar pola bilangan, tapi kita akan masuk ke sebut pola bilangan yang kita sebut dengan aritmatika. Aritmatika. Misalnya kan, perhatikan. Kita punya pola 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya berapa? 11. Kenapa? Karena selisihnya 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini yang pertama ya. Ada satu pola bilangan bentuknya seperti ini. Terus yang kedua, itu kita punya pola misalnya gini. 1, 2, 4, kemudian 8, kemudian 16, 32, selanjutnya berapa nih? Ini kan kita kali 2 ya, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, itu 32, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ada sedikit perbedaan. Ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang bentuk ketiga ya. Nanti sebelumnya kita akan bahas yang ketiga. Pola ketiga itu misalnya 2, 4, jangan dong, 2, 5, 8, 11, seterusnya berapa nih? Kita ini kan selisihnya 3, tambah 3, tambah 3. Dan ini berapa tambah 3? Yaitu 14. Ini kan kita tambah 3 terus ya. Ya, ini tambah 3, tambah 3. Nah, kalau selisihnya itu adalah penjumlahan, perhatikan ya. Kalau selisihnya itu adalah penjumlahan dan penjumlahannya itu konsisten, sama, seperti ini, itu kita sebut dengan deret aritmatika. Diulangi ya, kalau misalnya deretnya itu sama seperti ini, penjumlahannya konsisten, kita sebut dengan deret aritmatika. Sebagai bukan contoh ya, misalnya gini. Yang keempat nih, misalnya 1, misalnya 2, 3, ini deret jumlah ya. Misalnya 1 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Nah, ini kan selisihnya nggak cocok nih. 0, 1, selisihnya berapa nih? 1, selisihnya yang ini 2, selisihnya 3. Nah, kan nggak cocok nih. Nggak konsisten selisihnya, itu disebut bukan deret aritmatika. Jadi deret aritmatika itu apabila jumlahannya konsisten. Nyambung sampai sini? Dipahami ya. Jadi yang kalau misalnya disebut dengan deret aritmatika itu dia harus konsisten penjumlahannya. Nah, sekarang kita bicara lagi. Setelah kita paham bahwa ada deret aritmatika yang konsisten, contohnya tadi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, ini kita sebut dengan apa? Deret aritmatika. Diingat ya, deret aritmatika itu apabila selisihnya itu konstan jumlahan, tapi dalam jumlahan ya, bukan perkalian. Kalau tadi kan ada yang perkalian nih, contohnya yang tadi perkalian ini tadi, tapi bukan deret aritmatika ya, dia disebut dengan deret geometri. Tapi karena kita nggak bicara itu, belum bicara tentang deret geometri, nanti aja, gak apa-apa. Deret geometri akan kalian terima saat di SMA. Kita bahas di bab yang selanjutnya, Ding. Ternyata masuk ya deret geometrinya. Nah, ini disebut dengan deret aritmatika. Kalau tadi perkalian tapi perkaliannya konstan kayak 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, itu disebut dengan deret geometri. Deret geometri. Jadi diingat-ingat ya, ada deret aritmatika dan ada yang disebut dengan deret geometri. Nah, ini dipahami dulu. Perlu kalian pahami apa yang disebut dengan deret aritmatika dan deret geometri. Yaitu perbedaannya adalah kalau deret aritmatika itu jumlah, kalau deret geometri itu apa? Kali. Nah, sekarang kalau sudah bisa itu, sekarang kita lihat, perhatikan ya. Nah, di dalam deret itu ada yang disebut dengan suku. Jadi kalau misalnya ada tadi 2, 4,
6, 8. Nah, ini kita sebut sama U1. Yang ini kita sebut dengan U2. Ini kita sebut U3. Ini U4. Dan seterusnya. Kalau ini 10 berarti U5. Jadi kalau ini sampai N, misalnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5 suku ke N. Jadi kan U5 nih. 10 ini U4, U5 ya, maaf U5. Berarti kalau sampai ke N berarti kita sebut dengan UN. Nyambung ya? Kita sebut sampai UN. Jadi ini suku 1, suku kedua, suku 3, suku 4, suku 5. Kalau dia sampai N berarti suku ke N. Paham sampai sini? Nah, biasanya di buku-buku itu U1 itu ditulis juga dengan A. Ditulis juga dengan A. Sampai sini ya, Bu? Oke. Jadi kalau ini biasanya kita sebut dengan A. Nah, sekarang kita pahami ya bahwa ini kan berpola nih. Kan berpola ya, 2, 4, 6, 8. Jadi sebenarnya misalnya kita tanya U10 nih. U10 berapa, Pak? Kalau U10 sebenarnya bisa kita cari ya. Jangan U10 deh, U7 misalnya. U7 kan berarti tinggal 10 tambah 2, 12, U6. Terus U7 berarti berapa? 14. Nah, permasalahannya adalah apabila ditanya U20, kan repot. Kita harus mencari ini nih. Masa mau kita teruskan sampai U20? Enggak kan? Agak rumit. Nah, kita harus membutuhkan cara termudah bagaimana mencari U20 dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan rumus yang kita sebut dengan rumus UN. Nah, rumus UN itu adalah A ditambah N dikali kurang 1 dikali beda. Nah, ini diingat baik-baik ya. Kita ganti warnanya merah deh. Jadi UN itu adalah A, di mana A-nya itu adalah suku pertama, N-nya itu adalah suku yang dimaksud, kemudian B-nya itu adalah beda. Nah, kita contoh ya. Misalnya yang baris ini yang sama ya, berderet yang sama. Misalnya kita cari U7. Ditanya, ada baris Pak, barisnya ini. Kemudian ditanya U7. Nah, jawab. UN, rumusnya itu adalah A ditambah N-1 kali beda. A-nya berapa dari soal ini? A-nya adalah 2. Bedanya berapa? Bedanya adalah 4 kurang 2. Jadi beda itu adalah cara termudahnya adalah suku yang suku yang bersebelahan dikurangkan. Misalnya kita pilih 8, ya udah 8 kurang 6. Jangan 8 kurang 10 ya, min 2. Jadi kurangnya kita nyebutnya kalau di buku-buku adalah UN dikurang UN min 1. Jadi pokoknya misalnya U10 berarti kurang U11. Gitu beda ya. Nah, bedanya itu adalah berapa tuh? Kita pilih aja 1. 12 kurang 10 berarti 2. Boleh yang mana aja, boleh. Tapi biasa ini aja, boleh yang mana aja. Tapi adalah yang terdekat ya. Misalnya begini 6 kurang 4 berarti kalau begini berarti 10 kurang 8. Bedanya adalah 2. Kemudian N-nya yang ditanya adalah 7. Berarti masukin aja ke rumus. U7 berarti A-nya 2 ditambah 7 kurang 1 dikali beda 2. Ini nggak perlu tanda kurung nih. Berarti ini 2 ditambah 7 kurang 1 berapa? 6 kali 2. 2 ditambah 6 kali 2 berapa? Yaitu 12, berarti 14. Ternyata cocok. Nah, berarti kita sebenarnya bisa mencari U20 tanpa harus apa? Tanpa harus menggunakan rumus. Oke ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.